ini kok perbuatan kok dimaafkan begitu. Bahkan ada bahasa mau kalau bisa kembalikan. Sejatinya dalam roh pemikiran beliau itu mau meniru bahwasanya penyelesaian hal-hal korupsi ini Bagaimana Anda melihat vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moise? Apakah ini mencerminkan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia, ataukah ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan? menurut saya sebagai pengamat, sejatinya ini harus diberikan hukuman yang sangat maksimal karena sebegitu besarnya potensi kerugian negara yang setelah ternikmati gitu. Sementara pada akhirnya vonis akhir majelis hakim kurang lebih ya sebagaimana publik mengetahui. Ini yang menurut saya agak miris ya. Sejatinya masyarakat yang di pinggir jalan pun paham bahwasannya ada hal-hal substantif yang diabaikan oleh majelis hakim dalam proses pengambilan keputusan. Entah apakah yang terjadi dalam proses pelaksanaan sidang kurang lebih 4 bulan di PN Jakarta Pusat, halayak hanya bisa secara pasif menerima kok seperti ini begitu ya. Dalam skripta hukum itu dimengerti bahwasanya antara pelaksanaan dan implementasi selalu ada perbedaan yang signifikan. Dalam kaidahnya itu dikenal dengan das solon selalu bertentangan dengan das sein. Yang tertulis dalam lex scripta dalam realitasnya selalu berbeda dengan das sein. Itulah realitas hukum. Nah, yang menjadi PR menurut saya sebagai pemerhati hukum, sejatinya Jaksa Agung dengan seluruh kelengkapannya harus serta-merta melaksanakan upaya hukum banding secepatnya untuk berkeberatan terhadap putusan tersebut gitu. Bukankah di atas langit mesti ada langit gitu. Cuma yang menjadi masalah kaum-kaum penegak hukum di kelembagaan Mahkamah Agung ini yang dalam konteks terbawah diwakili oleh majelis hakim kok bisa sedemikian rupa secara simplistik memberikan vonis sedemikian rupa 6 sekian tahun begitu ya. Sementara ada hal-hal yang sangat fundamental, potensi kerugian negara, bahkan ini ratusan triliun, bukan bicara jumlah kecil, ini sangat besar sekali. Sejatinya harus dengan maksimal. Presiden Prabowo mengomentari kasus ini dengan menekankan pentingnya memaafkan. Bagaimana pandangan Prof sendiri terhadap pendekatan ini, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan efek jerah bagi para pelaku korupsi? Di Republik Indonesia, posisi kepala pemerintahan dan kepala negara dirangkap oleh satu orang yang namanya Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara, sekaligus melangkap sebagai kepala pemerintahan, beliau harus mengartikulasikan sesuatu yang sangat sederhana agar supaya masyarakat yang beliau pimpin dari Sabang sampai Merauke paham terhadap bahasa yang sejatinya rakyat jelata memakainya, tidak dengan seperti kami ahli hukum yang sepertinya sangat sulit ditangkap ya, karena memang bahasa kami dipandang sebagai bahasa bersayap, berstruktur. Nah, Pak Prabowo konteksnya menurut kami dalam kaitan tersebut hanya membahasakan sebagaimana orang biasa bercerita di warung kopi begitu. Beliau bercerita secara khas. Kalau memberikan putusan yang baru-baru ini ya, di PN Jakarta Pusat menyebutkan inisial begitu ya, kalau bisa jangan terlalu rendah lah begitu. Bahasa beliau kan begitu. Kalau bisa jangan terlalu rendah lah, yang pantas lah begitu. Sebenarnya di forum itu kan hadir seluruh pemangku kepentingan yang sangat penting di Republik ini, termasuk Jaksa Agung, ya Ketua Mahkamah Agung lengkap di forum itu. Beliau untuk pertama kalinya tegas berbicara begitu dengan mensitir kalimat yang menurut saya pakai kiasan bahasa eufemisme, menghaluskan begitu. Sejatinya itu menohok langsung ke jantung pertahanan penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung, Kejaksaan dan jajarannya ke depan
kalau bisa ini harus dikawal begitu. Dengan bahasa yang sangat sederhana beliau itu bertutur kata ya demikian. Jadi jangan sampai kelolosan lagi lah di kemudian hari. Demikian. Dalam kasus Harvey Moise, apa saja implikasi dari vonis ringan terhadap kepercayaan publik dari sistem peradilan dan upaya pemberantasan korupsi? Pernyataan seorang presiden, Prabowo Subianto, itu kemarin ditangkap dalam dua arti pengertian yang sangat kontradiktif ya begitu. Karena sebagian berkata bahwasanya ini kok perbuatan kok dimaafkan begitu ya. Bahkan ada bahasa mau kalau bisa kembalikan. Gitu. Sebenarnya beliau itu ya kembali lagi berbahasa sebagaimana halayak ramai berbahasa di warung-warung kopi begitu. Sejatinya dalam roh pemikiran beliau itu mau meniru bahwasanya penyelesaian hal-hal korupsi ini sebagaimana di negara-negara belahan dunia ketiga sebagian begitu, kemudian di Afrika ada yang namanya pengampunan ya, amnesti bersifat pengampunan terhadap segala hal gitu. Karena kalau diruntut ke belakang itu tidak pernah selesai. Nah, beliau dari sisi kacamata politik hukum ingin memberhentikan per hari ini dan ke belakang dan ke depan bermakna beda begitu. Kalau misalnya terjadi sebelum peristiwa sekarang, sejatinya ya mari kita maafkan. Bahasa beliau itu toh seseorang mau bertobat, kenapa tidak diberikan akses untuk dimaafkan dengan pertanggungjawaban kerugian keuangan yang sudah dinikmati ya dikembalikan begitu. Bahkan ada bahasa beliau itu kita atur secara hening saja begitu, Anda mengembalikan dan kita memberikan pengampunan. Sebenarnya itu cara terbaik menyelesaikan permasalahan di Republik ini sebenarnya. Kalau hukum menghukum itu ada praktek di beberapa negara malah apa ya? Malah terlalu lama. Kemudian kita melihat program presiden ini kan ada memberikan makan gratis, itu butuh sekali pembiayaan yang sangat besar begitu. Jadi potensi dana negara yang terlanjur tercuri itu kan berpotensi balik kalau dimaafkan begitu. Untuk yang periode berikutnya itu tidak begitu. Ini Prabowo konteksnya membicarakan hal-hal yang sudah terjadi kemarin. Ke depan tetap diberikan hukuman yang sebagaimana porsinya dengan men-screening hakim-hakim ini ya kalau bisa memberikan putusan yang berkualitas begitu. Banyak pihak yang menilai bahwa vonis ringan seperti ini menjadi presiden buruk di masa depan. Menurut Prof sendiri, apa langkah yang harus diambil oleh lembaga peradilan dan pemerintah untuk mencegah terulangnya hal serupa? Presiden memberikan statement sedemikian rupa dihantam dengan berbagai ide-ide negatif. Kok Presiden memberikan kata maaf sih gitu? Itulah cerminan bahwasanya memang sebagai petinggi eksekutif nomor 1 itu terkadang memberikan pernyataan ibarat pedang bermata dua. Kalau pengetahuan kurang sempurna akan dihajar dalam konteks perspektif yang berbeda. Padahal maksudnya bagus sebenarnya. Ya kita selesaikan, memberikan amnesti, ke depan kita memberikan lembaran baru. Itu yang saya tangkap dari roh politik hukumnya. Nah, kalau ditanya ke saya, ini yang jadi masalah apa, Prof? Apakah peraturan perundang-undang ketentuannya yang belum beres atau manusia pelaksananya atau ketentuannya? Kalau menurut saya ketentuan sudah sebagaimana yang kita rasakan sekarang, yang kita lihat sudah cukup sempurna. Yang jadi masalah sejauh mana penegakan hukum itu sebagaimana lex scripta tadi yang tertulis. Nah, masalahnya hukum ini kan sesuatu yang bersifat intangible. Ada subjek yang menggerakkannya. Pelaksananya sebagai tools of law-nya ini yang menurut saya rentan begitu. Kalau tata aturannya sudah cukup sempurna, cara menegakkannya ini yang kadang-kadang interpretatif gitu. Hukum itu kan sebenarnya tidak boleh begitu. Warnanya apa saja ya sudah disebutkan sebagaimana yang lex scripta tadi. Tidak boleh interpretatif sebenarnya pasal itu kan.
Cuma dalam praktek penegakannya tergantung subjek ini. Nah, kalau ditekan terus demikian rupa, ditanya bilang ini kan faktanya demikian. Yang jadi masalah takaran interpretatif fakta itu seperti apa? Belum kita bicara substansinya, belum bicara prosedurnya kan, proseduralnya. Jadi luas sekali ini. Jadi manusia-manusia yang mengambil posisi hakim, judge, jaksa itu sebenarnya harus manusia setengah dewa di Republik ini ya. Apakah perbedaan antara sikap memaafkan secara moral dengan penegakan hukum yang tegas menurut Prof sendiri, dan bagaimana kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan tanpa mengorbankan rasa keadilan masyarakat? Presiden berbicara dalam konteks itu kan di depan prosesi Natal nasional, di depan para pendeta-pendeta, petinggi agama, ada ketua MUI di situ ya hadir, terus Menteri Agama juga hadir begitu. Sejatinya teori pengampunan itu bagus saja begitu. Dalam sebuah negara yang sudah terlanjur in depth trap ya, jadi sudah sangat dalam kegelapannya, itu memang harus diambil kebijakan seperti itu dengan politik hukum ya. Nah, yang jadi masalah apapun bahasa seorang pemimpin itu bisa diambil dari sisi manapun untuk menyerang balik begitu. Tapi dalam pengertian saya, dalam pemerintahan administrasi Presiden Prabowo ini, langkah yang baik ini, begitu. Belum sampai 3 bulan sudah banyak sekali ya, sudah muncul ke permukaan begitu. Termasuk terakhir Sekjen PDIP yang kemarin katanya justru mantan presiden justru melindungi kan, ternyata begitu. Akhirnya begitu turun tahta oleh rezim yang baru, administrasi presiden yang baru, muncul beliau. Nah itulah, jadi memang tidak gampang menyelesaikan suatu permasalahan yang sangat akut. Sementara beliau ini dilantik baru per Oktober ya. Menurut saya timnya ini sudah sangat masif, rapat sana sini untuk menggerakkan itu semua. Target jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau ditanya bagaimana moral hukum antara apa tadi, keadilan dengan pemaafan tadi, sepanjang niat bersama dari sebuah republik sama-sama menggerakkan ke arah yang dimaksud, sementara beliau itu sudah dipimpin, sudah terpilih dari sebuah proses pemilihan yang sangat fair begitu ya, walaupun interpretatif juga, apapun itu given beliaulah sudah. Nah sekarang kita harus patuh terhadap leader ya, leader negeri ini begitu, dengan apapun yang sudah terwariskan dengan pemerintah sebelumnya. Untuk pertanyaan terakhir nih Prof, jika Prof berada dalam posisi Presiden Prabowo, bagaimana Prof akan menyeimbangkan sikap memaafkan sebagai nilai moral dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum yang ditegakkan tersebut secara adil dan tegas? Pendekatannya harus komprehensif. Baru-baru ini para hakim di seluruh Republik kan perwakilan berkumpul memprotes terkait kesejahteraan. Ketika administrasi Presiden Prabowo tercipta kemarin, langsung ada semacam proses pengambilan keputusan untuk menaikkan para hakim yang berprofesi di seluruh PN di Republik ini. Itu sebuah langkah baik untuk menekan bias sebuah keputusan. Karena biar bagaimanapun para pengambil keputusan ini harus yakin apa-apa yang diambil dalam ruang sidang itu bisa dimaknai berbeda oleh masyarakat sipil yang di pinggir jalan, bahkan tukang becak. Ya, bicara hukum ini hari-hari ya. Dari subuh sampai malam ketemu pagi itu seakan-akan kita ini tidak lepas dari peristiwa hukum. Makanya berhati-hatilah gitu. Ada beberapa yang justru malah setelah, contoh yang baru-baru terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Surabaya kan itu malah 3 hakimnya terproses karena memang memberikan putusan yang rada aneh gitu. Setelah ada tim penyelidik yang justru diketahui ada aliran dana ke para beliau-beliau itu, justru bermasalah kan, selesai karir kehidupan juga begitu. Memang berhati-hatilah ketika satu proses pemeriksaan perkara itu sangat viral, kalau tidak hati-hati justru si pengambil keputusannya akan dikejar dari berbagai penjuru begitu, dan sekarang sudah berujung malah berjaket oranye beliau-beliaunya ya. Maka dari itu harus berhati-hati. Demikian.